Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya untuk pertemuan hari ini. Mungkin juga tidak lama ya, karena mungkin teman-teman juga sudah udah terlalu banyak tugas, kemudian banyak pertemuan-pertemuan untuk Zoom dan sebagainya. Jadi saya upayakan tidak terlalu lama dan materinya saya buat sesingkat mungkin ya. Jadi memang dari edaran di universitas juga seperti itu ya, biar tidak teman-teman juga masih tetap semangat untuk mengikuti setiap perkuliahan gitu ya. Jadi ini materinya sangat singkat dan nanti juga mungkin ada tugas dan tidak terlalu susah ya. Baik, saya coba share screen dulu ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang produksi multimedia dan kita sudah memasuki di pertemuan keempat ya. Dan nanti harapannya di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana pengoperasian atau penggunaan mungkin lebih ke pengambilan gambar dan sebagainya, sehingga nanti untuk paruh pertama semester ini kita nanti untuk UTS-nya itu adalah produksi untuk video ya. Jadi karena apa? Karena situasi sekarang sudah memungkinkan untuk teman-teman mungkin dengan protokol kesehatan untuk memproduksi video, meskipun nanti tidak panjang, mungkin durasinya akan saya tentukan tidak terlalu panjang. Dan nanti untuk hasil videonya akan kita tampilkan satu persatu dan berkelompok ya. Jadi nanti akan ada tahapannya. Yang pertama nanti untuk pembuatan skenarionya, kemudian pembuatan narasi dan lain sebagainya. Itu sebentar, ini saya mute all dulu ya. Oke, biar agak lebih kondusif saya coba mute all dulu, biar nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan sebagainya nanti bisa lewat chat ya. Baik, itu sekilas nanti untuk project untuk yang mid ya. Jadi itu seperti itu, nanti kita akan produksi konten ya, dan bentuknya nanti video ya, jadi bentuknya video. Jadi dan untuk yang paruh keduanya baru nanti kita akan memasuki di bagian untuk teknologi informasinya. Dan sama nanti di bagian teknologi informasinya juga akan kita minta untuk membuat toko online ya. Jadi seperti pesan dari prodi bahwa saya diminta untuk mengajarkan sampai ke sana. Jadi sehingga nanti untuk di kuliah-kuliah selanjutnya ilmu tersebut bisa digunakan seperti itu ya. Baik, kita lanjut untuk produksi multimedia. Jadi ini saya tidak tahu ini video kayaknya apa ya. Oh ini nih. Ini video sepertinya pernah saya tayangkan atau kalau enggak. Ini jadi video tentang pembangunan untuk Bandara Kulon Progo, tapi nanti ini saya coba singkat aja. Semoga hasilnya di tempat teman-teman jelas ya. Oh, untuk video suaranya belum. Oke, saya share ulang ya sebentar. Saya share ulang. Biasanya karena ini belum. Oke. Saya ulangi ya. Harusnya sih sekarang jelas. Selamat datang di Bandara Internasional Yogyakarta Baru.
berlokasi di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kapasitas bandar udara baru ini dirancang menampung hingga 25 juta penumpang per tahun. Bandar Udara Internasional baru Yogyakarta ini akan membuat akses masuk sendiri dari jalan nasional. Pada pintu masuk tersedia 8 jalur mobil, 2 jalur motor, dan 2 jalur bis. Untuk pintu keluar tersedia 11 jalur mobil, 3 jalur motor, dan 3 jalur bis. Panjang flyover dari pintu masuk hingga ke terminal adalah 1,042 km. Dengan melayani 6 jalur kendaraan untuk kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Penumpang yang menggunakan transportasi kereta api disediakan stasiun pemberhentian dengan 3 jalur. Stasiun ini terletak di lantai 2. Luas keseluruhan stasiun 11.737 meter persegi. Bangunan parkir memiliki kapasitas 1.872 mobil. Dari bangunan parkir, kita masuk ke bangunan penghubung, berada selevel dengan lantai mezanin terminal. Dari penghubung, kita masuk ke lantai mezanin terminal. Kemudian ke lantai keberangkatan menggunakan elevator ataupun lift passenger. Penumpang yang berangkat dari arah flyover masuk ke terminal melalui lantai keberangkatan. Lantai ini memiliki fasilitas 8 lift passenger dan 4 eskalator. Dan masing-masing memiliki security checkpoint. Dari pintu keberangkatan masuk ke area check-in counter yang memiliki 5 island. Selain itu disediakan self-check-in 4 island dengan kapasitas per island 10 meja check-in counter. Dari check-in counter area, kita melewati security checkpoint kedua. Dari sini, kita menuju boarding lounge dengan melewati area komersial. Area boarding lounge memiliki 21 gate keberangkatan dengan fasilitas ruang tunggu di setiap gate-nya. Di area sirkulasi, penumpang disediakan 10 travelator. Pada gate keberangkatan, penumpang masuk ke pesawat melewati pemeriksaan tiket. Setelah itu turun ke lantai mezanin melalui eskalator, dilanjutkan ke arah Garbarata menuju pesawat. Dari sisi udara, bandara ini memiliki fasilitas runway dengan panjang 3,25 km. Taxiway dengan panjang 1,6 km. Apron dengan total luasan 159.140 meter persegi. Kedatangan penumpang dimulai dari Garbarata kemudian masuk ke arah Fixed Bridge, dilanjutkan ke arah mezanin. Untuk penumpang internasional, diwajibkan masuk ke counter visa on arrival dan imigrasi.
untuk pengecekan visa dan kelengkapan dokumen lainnya. Bagi penumpang yang membawa bagasi, turun ke lantai dasar ke area klaim bagasi. Setelah itu keluar menuju area kedatangan di lantai dasar. Pada area ini terdapat area Taman Sari beserta kolam di dalamnya. Area Taman Sari ini terhubung dengan area mezanin dan keberangkatan melalui lift dan ekskalator. Baik, itu adalah salah satu contoh, produksi hasil, dari multimedia ya. Jadi kenapa ini saya tampilkan sama dengan yang pernah kita lihat sebelumnya bahwa ada apa, penyajian CV yang menggunakan teknologi multimedia ya. Jadi ada elemen-elemen multimedia masuk di sana dan di sini juga kita bisa melihat ketika misalnya, suatu saat kalian diminta presentasi, kemudian hanya menceritakan dengan teks ya, misalnya diminta untuk projeknya seperti apa gitu. Tapi teman-teman hanya menjelaskan dengan teks misalnya seperti itu dan tidak bentuk-bentuk yang ada visualnya itu juga akan membosankan. Ya sama dengan yang tadi yang ini. Kalau misalnya di ini mungkin kalau sekarang bandaranya sudah mulai digunakan ya meskipun pembangunannya belum 100%, tapi konsep yang ingin tunjukkan ya di visual tadi itu sudah memperlihatkan bahwa oh ternyata ini akan dibuat dengan bentuk seperti ini. Ya jadi akan produksi atau akan dibuat atau akan diciptakan nanti bentuknya seperti yang divisualisasikan tadi, minimal seperti itu. Artinya apa? Artinya kita tidak perlu banyak waktu untuk menjelaskan sesuatu yang mungkin terlihat lebih rumit ya. Kalau misalnya kita menggunakan kata-kata, saya yakin ketika diminta untuk presentasi hal yang sama misalnya, hal yang sejenis misalnya, itu juga akan mengalami kendala gitu ya. Nah makanya dengan adanya fasilitas multimedia kita akan bisa menggambarkan kira-kira perencanaannya nanti akan seperti ini gitu ya. Nah, kita akan masuk untuk produksi multimedia atau multimedia production. Jadi secara sederhana dibahasakan bahwa multimedia production itu di mana konten multimedia itu akan didisplaykan atau akan dipresentasikan ya dengan berbagai macam elemen multimedia yang sudah kita kenal untuk tujuan-tujuan tertentu. Maksudnya begini. Jadi multimedia production itu maksudnya bukan hanya sekedar memproduksi multimedia, tetapi bagaimana menampilkan, bagaimana mempresentasikan, bagaimana memperlihatkan kepada user atau pengguna atau masyarakat umum. Ya, jadi misalnya untuk misalnya kita ingin menampilkan sebuah iklan, ya mungkin teman-teman sekarang sudah sering melihat ada iklan yang bentuknya videotron gitu, yang bentuknya ada gambar video seperti itu di jalan-jalan sekarang sudah cukup banyak, atau mungkin di kendaraan-kendaraan pribadi atau di kendaraan umum maksud saya. Sekarang kita sudah melihat ada iklan-iklan juga ya. Nah itu juga sama bentuknya, sama dengan misalnya teman-teman misalnya main ke Indomaret misalnya atau ke Alfamart. Sekarang kan sudah ada display ya, ada TV-nya dan sebagainya, itu juga isinya mereka menampilkan iklan gitu ya. Makanya multimedia production itu terkait di mana konten multimedia tersebut akan didisplay atau dipresentasikan untuk tujuan-tujuan tertentu ya. Nah, di sini kita akan melihat contohnya ya. Jadi contoh dari multimedia production itu seperti apa? Ya, jadi ada cukup banyak, minimal ada di sini mewakili kemarin yang sudah kita bahas ya. Jadi tentang ketika kita belajar tentang multimedia, apa saja sih yang akan kita pelajari gitu. Nah, di sini akan kita lihat contohnya. Yang pertama, jadi untuk contoh yang pertama adalah salah satunya mungkin teman-teman sering mengakses laman atau mengakses berita atau mengakses portal dan sebagainya, itu juga sebenarnya bagian dari contoh multimedia production. Nah, kalau kita melihat dari definisi tadi tentang multimedia production, maka bisa kita lihat bahwa di mana misalnya untuk information access ini ditampilkan ya di web ya, di web. Kemudian medianya apa? Medianya menggunakan browser misalnya. Karena apa? Karena konten web itu kalau misalnya tanpa browser dia nggak bisa jalan gitu.
Sama dengan misalnya teman-teman mengakses dari smartphone misalnya seperti itu juga tanpa ada aplikasinya mungkin teman-teman nggak akan bisa mengaksesnya. Nah, sama seperti itu. Makanya sifatnya nanti akan berbeda. Jadi ketika misalnya itu ingin ditampilkan di web, ya maka filenya bentuknya bukan bukan hanya sekedar video, bukan hanya sekedar gambar, tapi tetap ada skripnya ya. Nanti formatnya mungkin untuk penampilannya menggunakan HTML atau PHP atau yang lain sebagainya. Ya jadi bentuknya nanti akan seperti itu. Jadi untuk information access ya, contoh dari produksi multimedia yang merupakan information access ya nanti bisa dari browsing, kemudian dari searching dan sebagainya ya. Jadi ketika kita mencari atau membrowse ya website itu namanya itu juga termasuk dalam contoh dari multimedia production gitu ya. Kemudian yang kedua, presentation. Presentation itu, jadi tidak hanya sekedar mungkin dibahasakan secara sederhana sebagai presentasi, bukan, tetapi bagaimana menampilkannya juga ya. Di sana kita bisa melihat, eee, apakah dipresentasikan di rumah ya, kalau misalnya di rumah mungkin bentuknya bisa, yang mungkin teman-teman kenal ada TV yang biasa yang mungkin sudah konvensional, kemudian nanti sekarang berkembang menjadi adanya smart TV, kemudian berkembang lagi menjadi adanya video on demand ya. Jadi video on demand itu mungkin saya lupa kalau pernah saya contohkan bahwa kalau misalnya teman-teman nonton Netflix ya, iFlix atau lain sebagainya, UCTV dan sebagainya itu juga merupakan bagian dari bagaimana mereka mempresentasikan ya. Jadi bagaimana mereka menampilkan dan menyajikan kepada penggunanya. Jadi nanti bisa di rumah ya, kemudian juga bisa di teater atau di bioskop, kemudian bisa nanti bentuknya sebagai interaktif video. Ya jadi sebagai video interaktif ya. Jadi video interaktif itu sebenarnya tidak sepenuhnya interaktif yang diharapkan ya. Jadi misalnya ini ingin ditampilkan seperti apa gitu ya. Ini sambil saya share presensi ya. Oh bukan. Biar bisa presensi karena nanti setelah jam sekitar 1 jam dari sekarang akan saya close karena kemarin saya lupa close ya. Ya ini silakan yang mau presensi sudah saya share di chat karena saya nunggu penuh dulu mahasiswanya. Ya, ini Mbak Sigit Dewi siapa tadi sempat coba coret-coret. Jadi yang mau coret-coret nanti namanya udah langsung muncul ya di sini ya. Biasanya oh kepencet Pak gitu. Oke, tidak masalah. Kita lanjut. Ya. Jadi informasi di sini bahwa saya bisa melihat teman-teman ya dengan berbagai macam wajahnya. Baik, yang kedua itu contohnya adalah presentation. Kemudian kita lihat yang ketiga, ada yang disebut dengan development ya. Development itu mungkin ini juga menjadi nanti bagian untuk tugas teman-teman di project untuk Meet ya. Jadi kita akan menggunakan namanya authoring tools ya. Development itu yang digunakan untuk software package with developers ya. Contohnya untuk membuat package e-learning ya, itu juga coba nanti saya berikan contoh sebentar. Ya, sebagai informasi mungkin sebelumnya saya pernah menyampaikan bahwa saya juga memproduksi konten multimedia yang di-package menggunakan authoring tools juga dan dijual di toko online saya. Jadi saya punya contoh, jadi bentuknya seperti ini. Ya, jadi saya ada contoh produk ya. Kelihatan ya, bisa ada autofocusnya jalan sepertinya. Ya, jadi saya punya contoh produk seperti itu dan ini tuh dikembangkan dengan model authoring tools. Ya, jadi di situ saya package semua kontennya mulai dari video terus konten yang lain itu ditampilkan di menggunakan authoring tools yang di development. Nah, ketika nanti teman-teman juga memproduksi video, pada dasarnya konsepnya sama ya. Konsepnya sama bahwa teman-teman package itu menggunakan authoring tools ya. Misalnya menggunakan Filmora atau menggunakan Premiere atau yang mungkin di HP menggunakan KineMaster, itu juga sebenarnya pada dasarnya dia mengusung konsep untuk development ya. Development bagaimana dia meng-create atau membuat atau mendevelop sebuah konten multimedia itu menjadi konten yang bisa dikirimkan ya. Artinya begini. Ketika misalnya teman-teman saya minta untuk membuat produksi video misalnya seperti itu,
itu kan ada proses pengambilan gambar ya, videonya udah diproses, kemudian ada proses, dubbing misalnya ya, kemudian dinarasikan seperti itu, kemudian ingin ditambahkan teks. Nah, bagian-bagian ini kalau misalnya belum diekspor menjadi sebuah video, itu saya tidak yakin teman-teman bisa mengirimkan ke saya misalnya, atau ingin diupload ke YouTube misalnya. Karena apa? Karena, kontennya itu masih terpisah-terpisah ya, antara video, antara teks ya, kemudian antara, narasi, kemudian yang lain sebagainya ya. Jadi masih bentuknya terpisah semua ya. Jadi nanti ketika nanti ingin di-package itu juga kita sebut sebagai dengan authoring tools ya. Jadi, bahasa sederhananya software yang digunakan untuk mem-package ya, nanti bisa bentuknya macam-macam. Kemudian selanjutnya contoh yang keempat, ini juga bagian dari contoh produksi multimedia dan yang mungkin sekarang kita gunakan ya di teknologinya, kita menggunakan teleconferencing ya. Teleconferencing di sini sebenarnya juga Zoom itu kan diciptakan awalnya bukan untuk pembelajaran pada dasarnya. Awalnya memang digunakan untuk teleconference ya. Teleconference misalnya dalam sebuah kantor, mereka jarak jauh misalnya tempatnya atau antara klien dengan perusahaan gitu, itu mereka melalui teleconference ya dan sekarang sudah, penggunaannya mulai meluas ya, penggunaannya mulai meluas, bisa digunakan untuk pembelajaran, bisa digunakan untuk, seminar, webinar, dan sebagainya. Sekarang sudah terbiasalah ya. Jadi, kalau dulu mahasiswa baru terutama atau mahasiswa lama lah, itu biasanya sambat terhadap, paket data dan sebagainya. Kalau sekarang saya sudah mulai agak bersyukur ya, jadi nggak ada yang terlalu banyak, apa namanya, bertanya tentang, "Pak, paket datanya?" dan sebagainya, ya. Dan semoga bantuan dari pemerintah paket data kalian sudah cair gitu ya. Kemudian contoh yang kelima, ini yang disebut dengan proses kontrol, ya. Jadi proses kontrol itu, sebenarnya ini bagian proses kontrol ini awalnya mau saya jadikan tugas, cuman saya takutnya teman-teman untuk mencernanya agak terlalu berat sehingga saya rubah bentuknya. Karena apa? Karena ini sangat dekat dengan teman-teman di agribisnis sebenarnya, di bidang pertanian. Sekarang ada startup yang namanya iGrow, mungkin saya pernah cerita. Jadi iGrow itu kita bisa bercocok tanam, tetapi jarak jauh, ya. Misalnya saya ingin, jadi tanaman itu memang benar-benar ditanam ya, benar-benar apa ya, benar-benar ditanam tapi kita bisa jarak jauh. Jadi dari aplikasi saya bisa kepada pihak iGrow untuk saya ingin nanam padi seluas ini gitu. Nah, dalam proses, penanamannya itu kita bisa melihat proses ininya, proses pertumbuhannya. Nah, di situ kan kita bisa melihat, controlling-nya ya. Jadi kita bisa bisa lihat proses, pertumbuhannya dan sebagainya. Nah, itu juga bagian dari proses kontrol ya. Jadi, kalau di sini dicontohkan sebagai controlling mesin ya. Jadi kadang, di pabrik contohnya kita tidak bisa langsung untuk bersentuhan dengan mesin tersebut ya, tetapi ada tempat untuk mengkontrol ya. Jadi ada tempat untuk mengkontrol ya, disebut sebagai controlling mesin atau manufacturing, itu juga sama. Jadi, eee, contoh produksi multimedia yang di sini itu digunakan ketika ada proses kontrol seperti itu ya. Jadi, contohnya seperti itu. Cuman kalau misalnya teman-teman di agribisnis mungkin akan lebih dekat, contohnya adalah, di iGrow tadi. Ya jadi dengan penggunaan iGrow kita bisa mengkontrol tanaman kita ya, pertumbuhannya sudah berapa, sudah bisa kita lihat gitu. Tapi itu jarak jauh ya, tapi jarak jauh. Dan kita bisa menanam di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi karena mereka sudah menggunakan, teknologi di situ untuk untuk memantaunya menggunakan di IT dikenal sebagai Internet of Things ya. Jadi menggunakan teknologi IoT tulisannya kalau teman-teman tahu ya. Jadi ada nanti big data dan sebagainya. Nanti prosesnya akan seperti itu. Baik, itu untuk contoh produksi multimedia. Kemudian ini adalah perbedaan antara hypertext dan hypermedia. Ya, jadi nah ini nanti akan menjadi tugas sedikit ya. Jadi terlalu banyak nanti akan saya jelaskan. Perbedaan antara hypertext dan hypermedia. Jadi ada istilah yang disebut dengan hypertext, ada yang disebut dengan hypermedia. Perbedaannya adalah kalau hypertext itu adalah text link to other text. Jadi maksudnya teks itu dihubungkan ke teks yang lain. Ya, jadi paling contoh sederhananya kalau teman-teman buka Wikipedia ya. Wikipedia itu ketika kita mencari sesuatu kan biasanya ada link teksnya ya. Jadi begitu kita klik linknya itu nanti dia akan dibawa ke link yang lain atau konten yang lain. Tapi kalau hypermedia
ya dia akan menggunakan media sebagai linknya. Ya, jadi nanti akan saya minta untuk ada hypertext, ada hypermedia di tugasnya. Ya, jadi bisa dikatakan hypermedia adalah media termasuk teks. Ya, jadi media termasuk teks itu dilingkan ke media dan including teks yang lain. Ya, jadi contohnya nanti medianya bisa teks, grafis, gambar, suara, video dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau hypertext hanya teks saja, tetapi kalau hypermedia itu bisa berbagai macam media, ya seperti yang sudah kita kenal, ada teks, ada grafis, ada video, ada gambar, ada suara dan sebagainya, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi tadi saya sudah mencontohkan untuk hypertext itu contohnya seperti Wikipedia ya. Jadi ketika misalnya saya klik di bagian misalnya elemen in multimedia ini, maka akan dibawa ke eh, teks lagi. Ya, jadi kalau saya klik di bagian di sini, ini akan dibawa ke teks yang lain. Ya, jadi itu namanya hypertext, istilahnya sebagai hypertext ya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan hypermedia, tapi kalau yang di saat tadi kita kenal ada hypermedia ya, hypertext ya. Yang diklik adalah teksnya, kemudian di hypermedia itu yang diklik adalah medianya. Ya, jadi multimedianya. Ini juga sama, begitu diklik nanti akan dibawa ke media-media yang lain ya, termasuk tadi misalnya gambar, audio, gambar lagi, terus file PowerPoint misalnya, video, teks dan sebagainya itu akan diarahkan ke sana. Oh, ada yang maaf Pak, izin ada tamu. Oke, siap. Jadi bisa disambil, kuliahnya bisa disambil. Yang penting mengikuti aja. Kemudian ada file dokumen, file Excel dan sebagainya. Jadi sederhananya adalah kalau untuk hypertext itu kita menghubungkan satu teks ke teks yang lain. Kalau hypermedia itu kita menghubungkan satu media dengan media yang lain, gitu ya. Nah, materinya hanya sebatas itu, jadi tidak cukup banyak untuk hari ini. Dan kita lanjut ke sini. Di sini nanti saya akan minta teman-teman untuk mengimplementasikan hypertext dan hypermedia tadi, ya. Jadi sederhananya nanti akan saya minta yang paling bisa teman-teman akses adalah menggunakan PowerPoint ya, teman-teman bisa menggunakan PowerPoint. Nanti akan saya minta untuk membuat slide. Cuman challenge-nya di sini teman-teman akan membuat slide yang kontennya itu berkaitan dengan agribisnis, pertanian dan kawan-kawan yang terkait dengan bidangnya teman-teman. Minimal 4 slide. Dikit ya, minimal 4 slide. Kemudian akan saya minta untuk menghubungkan masing-masing slide dengan sistem hypertext dan hypermedia. Ya, paham ya? Jadi dari satu slide itu begitu saya klik misalnya linknya, misalnya yang di-linkkan itu adalah teks, maka akan dibawa ke bagian konten yang lain. Ya, nanti silakan teman-teman bisa menginterpretasikan minimal 4 slide ini. Karena saya yakin misalnya tidak cukup 4 slide, ya bisa ditambahkan. Ya, jadi tergantung konten yang teman-teman buat ya. Kemudian nanti yang kedua ada hypermedianya. Ada hypermedianya. Kalau misalnya nanti akan muncul pertanyaan, Pak, apakah hypertext 4 slide dan hypermedia 4 slide? Bebas. Ya, jadi saya tidak akan akan membatasi ke sana. Silakan pokoknya teman-teman buat konten yang berhubungan dengan agribisnis dan bisa mengimplementasikan sistem hypertext dan hypermedia ini ya. Nah, di sini sudah saya berikan referensi misalnya yang tidak bisa Pak cara bikin hyperlink kayak gimana gitu, nanti di sini saya berikan linknya ya, ada dari jalantikus.com tips cara membuat hyperlink di PowerPoint ya. Jadi sederhana ya, jadi saya buat sesederhana mungkin biar teman-teman juga bebannya jangan terlalu berat lah, karena biasanya tugasnya juga dari dosennya sudah cukup banyak gitu ya. Baik, itu teman-teman untuk hari ini. Silahkan kalau yang mau ada pertanyaan bisa langsung ngomong. Ini saya buka log untuk halo partisipan tuh unmute. Kalau ada yang mau nanya silahkan bisa melalui unmute. Terus kalau ada yang mau nanya lewat chat juga boleh ya. Jadi silakan. Ini sudah saya berikan link presensinya. Silakan sambil presensi. Cuman sepertinya sudah ada ya. Di sini yang hadir 34. Harusnya yang presensi juga 34. Tapi ini baru 20. Silakan karena ini setelah Zoom-nya saya end, ini juga akan saya tutup presensinya ya. Jadi waktunya tidak banyak. Karena apa? Karena biar tahu teman-teman yang hadir siapa, yang tidak siapa. Jadi yang memperhatikan juga siapa, jadi saya tahu. Di sini ada 33 yang hadir. Harusnya nanti presensinya itu ya sekitar 33 ini.
Ya, malah baru ada yang masuk lagi baru 35 orang. Maaf Pak, mau Biar tertib ya. bertanya. Ya, monggo Mbak. Itu tugasnya buat 4 slide, terus yang 2 slide hyperlink sama hypermedia apa gimana? Tadi nggak dengar Pak, soalnya sinyalnya Oh nggak ya. stabil. Oke. Jadi nanti akan saya minta untuk membuat slide ya. Ini sebenarnya tujuan tugasnya itu untuk implementasi dari hypertext dan hypermedianya. Jadi yang jelas saya membatasi minimal 4 slide. Tergantung nanti teman-teman ingin seperti apa. Artinya misalnya, oh Pak saya ingin 4 slide itu ada hypertext-nya atau hypermedianya, atau kalau enggak bisa dalam satu slide itu nanti ada link untuk ke hypermedia, ada link ke untuk hypertext ya. Jadi bisa kombinasi. Iya. Jadi tidak harus ya, makanya nanti saya juga ingin melihat kreativitas teman-teman lah untuk menginterpretasikan, karena biasanya satu tugas satu orang punya persepsi yang berbeda-beda biasanya. Ya, jadi tapi saya akan membebaskan itu. Baik Pak, Maaf terima kasih. Pak, punya saya presensinya susah dibuka. Yang lain bisa buka ya Mas, Mbak? Ini sudah 26. Terus saya bagaimana Mbak? Saya copyin ulang ya. Kalau dicoba lagi aja. Ya. Dicoba lagi. Mas Sigit angkat tangan monggo Mas, mau ngomong. Ya bisa dibuka ya Pak presensinya. Untuk bentar. Ini yang lain sudah bisa Mas, masalahnya ada 27 yang udah masuk. Berarti ada trouble di tempatnya Mas Sigit mungkin Mas. Coba nanti dicoba lagi ya. Nanti setelah kuliah coba nanti dicoba. Nanti ini tetap akan ada spilling waktu, jadi akan ada batasan. Jadi enggak saya begitu selesai langsung saya close, enggak. Tapi ada sekitar ya paling 15 menit. Ini dari Mas, ini saya close dulu ya, biar saya share ini saya tutup dulu. Ini ada pertanyaan dari Mas Zainul Abidin. Untuk pembuatan video tes sendiri, kita menggunakan data sekunder apa data primer Pak? Ada batasan waktunya. Saya nggak tahu yang dimaksud di sini adalah data sekunder dan data primer, cuman mungkin saya menginterpretasikan bahwa data primer di sini maksudnya adalah video itu diambil sendiri dan yang sekundernya itu ya Mas Abidin maksudnya gimana Mas? Iya kayak gitu Pak. Oke, Untuk pembuatan video itu sendiri kan ada beberapa kayak video dari YouTube ataupun dari video kita sendiri gitu Pak. Ya, apa baik. Bisa dipadukan kayak gitu Pak? Oke, baik. Saya jelaskan ya Mas. Jadi untuk pembuatan videonya nanti akan ada batasan. Jadi akan ada batasan untuk mengambil dari sumber lain itu berapa dan yang primer berapa. Cuman saya akan lebih condong ke yang mengambil sendiri semua. Karena apa? Karena saya dulu pernah. Jadi ini sedikit cerita sehingga ada batasan itu. Dulu pernah kuliah di teknologi multimedia, kemudian itu hampir 90%, hampir 90% itu ngambil dari YouTube. Dan saya sampaikan karena waktu itu saya ingat sekali tugasnya itu adalah membuat profil UMP kalau tidak salah. Jadi video profil untuk UMP. Nah, kebetulan yang buat tugas ini dia mengambil hampir 90 lebih lah, hampir 95%. Yang bukan ngambil dari YouTube itu hanya pas openingnya aja kayaknya sama pas perkenalan namanya. Nah itu biasanya udah saya coret yang seperti itu. Jadi nanti akan saya batasi, mungkin ada yang ngambil dari sumber lain termasuk YouTube dan sebagainya, itu hanya berapa persen ya. Jadi tapi tidak besar, paling hanya 10%-an ya. Jadi dan itu pun juga artinya begini, yang boleh diambil dari YouTube adalah yang atau yang sumber lain ya, tidak hanya sumber YouTube, yang tidak bisa diambil langsung ya. Kalau misalnya tidak bisa diambil langsung dan terpaksanya menggunakan itu baru nanti boleh ngambil dari sumber lain. Jadi usahakan kalau bisa 100% itu akan lebih bagus ya. Kemudian ada batasan waktu juga nggak Pak? Waktu yang dimaksud di sini untuk pengumpulan ada batasannya dan durasinya. Mungkin kalau yang dimaksud durasinya ada. Jadi nanti akan ada batasannya, nggak mungkin bebas gitu. Nanti bisa dibikin 2 jam gitu, saya juga repot juga ya untuk ngoreksinya.
Jadi nanti akan ada beberapa peraturannya. Nanti akan ketika nanti sudah akan saya rilis tugasnya. Siapa itu? Oke. Ada batasan waktunya. Jadi untuk durasinya ada batasannya, pengumpulannya juga ada batasannya. Itu ya Mas Zainul ya. Mas Zainul Abidin. Ini Mas Zainul Baik, Abidin Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. cukup aktif ya. Selanjutnya ada lagi? Oke, baik kalau nggak ada, nanti yang belum bisa masuk ke presensinya coba dicoba lagi. Oh ini udah 31. 31 dari yang hadir sekarang 34, berarti hanya kurang 3 orang. Baik teman-teman, untuk hari ini itu, dan nanti saya coba usahakan untuk materi-materi selanjutnya juga tidak terlalu panjang biar teman-teman tidak terlalu terbebani, karena kalau misalnya pas pertemuan langsung sih mungkin saya bisa bereksperimen dengan materi yang lebih banyak, cuman karena ini sifatnya online ada banyak kendala ya. Salah satu yang paling klasik adalah koneksi ya. Jadi mesti ada alasan, wah Pak koneksinya ini. Nah, untuk mengantisipasi itu saya menggunakan metode yang sedikit berbeda juga sekarang, bahwa videonya ini sambil saya rekam ya. Nanti ketika ini sudah selesai akan coba saya share di YouTube ya. Di YouTube, jadi teman-teman masih bisa memplayback video ini dan penjelasannya, sehingga kalau misalnya tadi yang sempat misalnya wah kemeresek atau sinyalnya hilang ya, ini nanti masih bisa dilihat di YouTube ya. Baik teman-teman, untuk hari ini itu terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.